Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia berbulan-bulan lamanya ternyata memberi dampak besar pada laju perekonomian tanah air. Banyak badan usaha gulung tikar hingga jutaan pekerja harus kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini. Apa yang kini paling diharapkan kaum buruh dan pelaku usaha? Berikut rangkumannya dalam Jakarta Bicara. Pemirsa, Anda menyaksikan Jakarta Bicara bersama saya Nila Matsuna dan juru kamera Panji Saputra. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan tak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat saja, namun juga pada kondisi perekonomian di tanah air. Sinyal resesi semakin jelas bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai angka minus. Bahkan tak sedikit badan usaha yang akhirnya terpaksa harus gulung tikar hingga berdampak pada nasib para buruh. Laju pertumbuhan perekonomian yang semakin menurun kini berdampak pada jutaan pekerja di Indonesia yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja. Lantas, bagaimana suara para kaum buruh? Berikut Jakarta Bicara. Selamat siang, Iya, Bapak Trioko. iya, Pak, jadi kan Bapak ini menjadi salah satu pekerja yang akhirnya dirumahkan ya Pak ya, Iya, karena benar. pandemi Iya, COVID-19 ini. Nah, Bapak kalau boleh tahu sudah mulai dirumahkan sejak kapan nih Pak? dirumahkan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Di tengah pandemi mungkin ada harapan yang bisa Bapak sampaikan Pak? Ya, buat dari pemerintah itu bantuan BLT harus tetap jalan selama PSBB. Jadi buat kita rakyat kecil bisa kebantu. Saya sementara seharian bantu di rumah. Satu tabungan, kedua mau ngomong kita kan harus cari ya omset di bawah cepek lah ya sehari ya supaya bisa kebutuhan hidup berjalan kan. Karena aku kan harus beli makanan buat anak. Kalau bini sih memang seminggu sekali balik. Ya cuma setidaknya mau nggak mau kalau ada apa-apa kan suruh minta bini backup dulu sementara. Saya harapkan sih sebenarnya perusahaan tempat saya kerja ini bisa kasih keputusan yang pasti. Kita mau di PHK atau lanjut. Kalau mau dilanjut, tolonglah bayar gaji kami yang ditunda. Kalau memang PHK ya tolong pesangon sekalian. Kalau di kita sih sudah sampai saat ini 29 juta yang sudah dirumahkan ya dari Indonesia, ini dari hasil survei ya. Dan itu yang dari sektor formal itu ada sekitar 6,4 juta dari sektor formalnya saja gitu. Itu misalnya dari tekstilnya itu ada 2,1 juta, transport darat itu 1,4 juta, restoran 1 jutaan, lalu alas kaki itu 15.000, itu yang di PHK gitu. Nah ini kan yang memang terdaftar, kan ada perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar itu. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya tahun lalu itu pengangguran di kita itu adalah 7,2 juta sampai Desember, tapi tahun ini kemarin itu Menteri mengatakan sekitar 6 juta sekian. Ancaman resesi tak hanya menghantui para buruh dan juga pelaku badan usaha besar saja. Pelaku bisnis kecil menengah pun harus diijari akibat lesunya perputaran ekonomi masyarakat. Memang sebagian besar usaha harus mati suri. Sebagiannya lagi harus memutar otak untuk tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Yang biasanya satu toko kita tempatkan 4 karyawan, sekarang ya paling kita butuhnya 1 karyawan aja, bisa jadi 1 karyawan apa 2 lah paling banyak. Ya beban moral ada ya, manusiawi ya. Ya selama ini mereka telah banyak membantu kita, ya telah lama juga gitu, udah lebih dari 3 tahun, 4 tahun. Tapi dengan ya bagai ke omset ya, kita tidak mampu, istilahnya tidak balance. Kalau kita paksain buat tetap memperkerjakan mereka, ya kita bilang kasarnya nggak sanggup buat gaji mereka gitu. Begitu besarnya dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tak main-main, bahkan terdapat jutaan pekerja harus kehilangan mata pencahariannya selama pandemi.
Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah untuk dapat mengembalikan perekonomian masyarakat ke sedia kala. Demikian Jakarta Bicara kali ini, kita kembali simak informasi selanjutnya dari Studio 6 GTV.